Mereka membeli bahan baku dari tambang dengan ukuran blok yang sangat besar, lalu masuk ke tahapan produksi, yaitu penggergajian balok menjadi slab, kalibrasi, penepulan, polishing, lalu penyortiran berdasarkan jenisnya. Iya, iya. eh, Faktanya adalah setiap bahan baku yang diproses itu 33-41% pasti jadi limbah endapan bubuk. Karena tebal gergajinya itu 1 cm, sedangkan tebal satu lembar marmer yang dihasilkan itu 2 cm. Itu masih tahap pemotongan slab, belum dengan tahap lain seperti kalibrasi dan polishing. Jadi kesimpulannya, limbah marmer yang dihasilkan ini begitu masif dan belum ada solusi inovatif untuk meningkatkan nilai jual. Cost effect yang diciptakan yaitu pembukaan area limbah di luar industri yang pada akhirnya berdampak negatif seperti penurunan kualitas tanah serta polusi air dan udara. Setelah mengalir ke kolam penampungan, lalu dikeringkan sampai menjadi bongkahan yang rapuh. Nah, hanya pada kondisi ini limbah bisa disortir berdasarkan warnanya. Karena setelah ini dilakukan proses penghalusan, lalu proses pengayakan untuk mendapatkan hasil partikel yang seragam. Kemudian dilanjutkan sebagai material yang siap diolah kembali. Di sini saya bereksperimen untuk menambahkan limbah serbuk andesit. Serbuk ini merupakan bagian dari proses pembakaran yang menghasilkan limbah berupa kerak kecil di permukaan batu andesit. Maka ini mendukung penggunaan campuran material yang juga berasal dari limbah, sekaligus berpengaruh terhadap estetika sampel material dan kekuatannya. Sudah pernah ada dulu sebagai campuran semen dan bahan baku pasir kucing, namun sekarang kebutuhannya tersebut semakin sedikit. Dulu mereka dibayar untuk dibeli limbahnya, sekarang mereka membayar untuk bisa diambil limbahnya keluar dari industri. Dan statusnya sekarang menjadi under value. Media tanam biofilik sebagai produk hospitality berbasis eksplorasi material endapan bubuk marmer. Saya menggunakan metode material driven design dari Alvin Karana, mulai dari understanding the material, material experience vision, material experience pattern, dan yang terakhir product development. Untuk teori saya menggunakan emotional design dan konsep biofilik yang menjadi arah dari konsep rancangan. Biofilik design menurut Keller dan koleganya itu adalah upaya untuk menerjemahkan kecenderungan bawaan manusia untuk berafiliasi dengan alam ke dalam desain lingkungan buatan. Itu mencakup shape alami, pola, serta hubungan manusia dan alam. Kami menawarkan pengalaman interaktif bagi Anda sebagai calon pengguna melalui aktivitas memetik daun mint secara langsung untuk digunakan sebagai garnish maupun ekstrak segar pada minuman Anda. Nah, bagi sektor B2B seperti hotel, restoran, atau resort ya, produk ini mendukung konsep imitasi dari apa yang alam miliki, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyerupai batu alam dengan bentuk yang organik sekaligus menghadirkan nilai keberlanjutan melalui pemanfaatan limbah bubuk marmer. Nilai tersebut dapat menjadi bagian dari storytelling brand yang memperkuat citra perusahaan terhadap isu sustainability. Pemanfaatan limbah ini membuka peluang inovasi produk untuk memberikan nilai ekonomi pada material limbah, memperluas diversifikasi produk dan segmentasi pasar untuk meningkatkan daya saing usaha,
Setelah itu, pemanfaatan limbah ini juga berkontribusi dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah yang belum tertangani secara optimal. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dospro ITS yang telah menaungi dan memberikan kesempatan untuk mewujudkan penelitian perancangan ini, sekaligus berkontribusi untuk tetap berkomitmen memberikan layanan profesional dan bermanfaat kepada masyarakat. Maka dari itu, dengan motivasi kami melalui Orea, kami berusaha membawakan sebuah solusi atas permasalahan limbah bubuk marmer melalui tagline kami, yaitu A Different Way to Experience.